Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dan berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sehingga pada kesempatan kali ini kita masih dapat melaksanakan mata kuliah keterampilan menulis untuk menambah ilmu pengetahuan dan juga wawasan. Baiklah, yang terhormat dosen pengampu kita yaitu Ibu Yulianti Rasid, SPD RPD, dan seterusnya kepada teman-teman yang berbahagia. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan menampilkan hasil presentasi kita yang mana beranggotakan saya sendiri Bismillahirrahmanirrahim dengan nomor urut 22 sebagai moderator sekaligus pemateri terakhir, dan beberapa rekan-rekan saya lainnya. Saya lihat dengan nomor urut 16. Saya Cynthia Diva dengan nomor urut 24. Saya Virginia Putri dengan nomor urut 28. Saya Sofina Putri dengan nomor urut 9. Saya Syahra Nabila dengan nomor urut 10. Baiklah, tema presentasi kita pada kali ini yaitu mengenai karya tulis ilmiah, kutipan, dan daftar pustaka. Untuk materi pertama yaitu mengenai pengertian dan jenis-jenis karya tulis ilmiah yang akan dijelaskan oleh Sofina. Kepada Sofina, disilakan. Terima kasih kepada moderator. Saya di sini akan menjelaskan mengenai pengertian dan jenis-jenis karya tulis ilmiah. Secara umum, karya tulis ilmiah adalah suatu tulisan yang disusun berdasarkan penelitian, pengamatan, atau kajian ilmiah yang sistematis dan objektif. Karya tulis ilmiah bertujuan untuk menyajikan informasi, pengetahuan, atau hasil penelitian yang dapat dipercaya dan bermanfaat bagi masyarakat. Menurut Sugiono, karya tulis ilmiah adalah suatu tulisan yang disusun berdasarkan penelitian, pengamatan, atau kajian ilmiah yang sistematis dan objektif dengan tujuan untuk menyajikan informasi, pengetahuan, atau hasil penelitian yang dapat dipercaya dan bermanfaat bagi masyarakat. Sedangkan menurut Aristotle, karya tulis ilmiah adalah suatu bentuk tulisan yang disusun berdasarkan penelitian, pengamatan, atau kajian ilmiah yang sistematis dan objektif dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan memahami fenomena alam atau sosial. Jadi dapat disimpulkan bahwa karya tulis ilmiah adalah suatu tulisan yang disusun berdasarkan penelitian, pengamatan, atau kajian ilmiah yang sistematis dan objektif dengan tujuan untuk menyampaikan informasi, pengetahuan, atau hasil penelitian yang dapat dipercaya dan bermanfaat bagi masyarakat. Selanjutnya adalah jenis-jenis karya tulis ilmiah. Jenis-jenis karya tulis ilmiah ini terdiri atas skripsi yang merupakan karya tulis ilmiah yang disusun oleh mahasiswa sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana. Skripsi biasanya berupa penelitian yang mendalam tentang suatu topik tertentu. Yang kedua ada tesis. Tesis adalah karya tulis ilmiah yang disusun oleh mahasiswa sebagai syarat untuk memperoleh gelar magister. Tesis biasanya berupa penelitian yang lebih mendalam dan kompleks daripada skripsi. Yang ketiga yaitu disertasi. Disertasi adalah karya tulis ilmiah yang disusun oleh mahasiswa sebagai syarat untuk memperoleh gelar doktor. Disertasi berupa penelitian yang sangat mendalam dan orisinal. Yang keempat ada artikel ilmiah, yang merupakan karya tulis ilmiah yang dipublikasikan dalam bentuk jurnal ilmiah. Artikel ilmiah biasanya berupa laporan penelitian atau kajian ilmiah yang singkat dan padat. Yang kelima, makalah ilmiah. Makalah ilmiah adalah karya tulis ilmiah yang disusun untuk mempresentasikan hasil penelitian atau kajian ilmiah dalam suatu seminar atau konferensi. Yang keenam yaitu laporan penelitian. Laporan penelitian adalah karya tulis ilmiah yang disusun untuk melaporkan hasil penelitian yang telah dilakukan. Laporan penelitian biasanya berupa dokumen yang rinci dan sistematis. Sekian penyampaian dari diri saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Sofina. Untuk materi selanjutnya yaitu mengenai struktur KTI yang akan dijelaskan oleh Frizi. Kepada Frizi, disilakan. Mohon maaf, untuk struktur KTI yang akan dijelaskan oleh Adel. Kepada Adel, disilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya itu struktur KTI. Yang pertama yaitu judul. Judul karya ilmiah harus mencerminkan isi,
dan tujuan penelitian. Judul harus ringkas, informatif, dan menarik perhatian pembaca. Yang kedua yaitu abstrak. Abstrak adalah ringkasan singkat yang menjelaskan tujuan, metode, hasil, dan juga kesimpulan penelitian. Abstrak harus singkat, padat, dan memberikan gambaran yang jelas tentang isi karya ilmiah. Yang ketiga yaitu pendahuluan. Bagian pendahuluan memberikan latar belakang penelitian, mengidentifikasikan masalah, dan merumuskan tujuan penelitian. Pendahuluan harus memperkenalkan topik dengan jelas dan memberikan pemahaman tentang relevansi penelitian. Yang keempat yaitu tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka melibatkan peninjauan dan penjelasan tentang penelitian individu. Tentang penelitian terdahulu yang terkait dengan topik yang diteliti. Selanjutnya itu metode penelitian. Bagian metode ini menjelaskan desain penelitian, populasi atau sampel yang digunakan, teknik pengumpulan data, instrumen yang digunakan, dan analisis data yang dilakukan. Bagian ini harus dilakukan cukup rinci sehingga penelitian dapat direplikasikan oleh orang lain. Selanjutnya itu hasil penelitian. Bagian hasil penelitian, temuan penelitian secara objektif dan jelas. Hasil penelitian harus disajikan dengan bentuk tabel, grafik, dan gambar yang relevan dan dijelaskan dengan baik dalam teks. Selanjutnya itu pembahasan. Bagian pembahasan menafsirkan hasil penelitian dan menjelaskan hubungannya dengan teori atau penelitian sebelumnya. Yang selanjutnya yaitu kesimpulan. Bagian kesimpulan merangkum temuan penelitian, mengacu pada tujuan penelitian, dan memberikan implikasi praktis atau rekomendasi untuk penelitian selanjutnya. Selanjutnya itu daftar pustaka. Daftar pustaka mencantumkan sumber referensi yang digunakan dalam karya ilmiah. Terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan kepada Mbak. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada Adel. Untuk materi selanjutnya yaitu mengenai struktur makalah yang akan dijelaskan oleh Fizi. Kepada Fizi disilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini struktur makalah terdapat 8. Yang pertama itu halaman judul. Halaman judul ini merupakan bagian pertama dalam makalah yang berisi judul dan nama penulis. Ada juga logo sekolah atau kampus. Yang selanjutnya yaitu mata pelajaran atau kegiatan yang terkait, nama pembimbing, serta tanggal penulisan dan pengumpulan makalah. Selanjutnya yaitu kata pengantar. Kata pengantar ini adalah bagian pendahuluan yang berisi kata pujian atau ucapan syukur kepada Tuhan, serta kata terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam penyusunan makalah. Selain itu, biasanya penulis juga menjelaskan secara singkat tujuan dalam penulisan makalah serta harapannya terhadap hasil makalah tersebut. Selanjutnya yaitu daftar isi. Daftar isi adalah bagian yang mengajukan susunan bab dan juga subbab dalam makalah dengan lengkap beserta halamannya. Tujuannya adalah untuk memudahkan pembaca dalam menavigasi isi makalah sehingga mereka dapat langsung menuju ke bagian yang ingin dibaca. Selanjutnya yaitu bab 1, pendahuluan. Di dalam pendahuluan ini terdapat 3, yaitu terdapat 4, yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan, serta manfaat. Latar belakang ini menjelaskan alasan mengapa topik tersebut dipilih dan mengapa penting untuk dibahas. Sedangkan rumusan masalah berupa pertanyaan-pertanyaan yang akan dijawab dalam makalah. Tujuan penulisan dalam makalah ini menjelaskan hal-hal yang ingin dicapai oleh penulis dan manfaat penulisan menjelaskan kontribusi makalah bagi pembaca atau bidang ilmu tertentu. Selanjutnya yaitu bab 2, pembahasan. Di bagian pembahasan ini adalah inti dari makalah yang merupakan penjabaran, analisis, atau interpretasi terhadap masalah yang dibahas. Penulis bisa mengembangkan isi makalah berdasarkan teori yang telah dikaji dan dengan data yang relevan. Jawaban atas rumusan masalah ini dikemukakan secara logis dan juga sistematis. Selanjutnya yaitu bab 3, penutup. Di dalam penutup ini terdapat 2, yaitu kesimpulan dan juga saran. Kesimpulan berisi ringkasan dari pembahasan dan jawaban atas rumusan masalah yang telah dikemukakan sebelumnya. Sedangkan saran berisi rekomendasi yang diberikan penulis untuk pihak-pihak yang tertentu atau untuk penelitian lanjutan. Penutup ini merupakan bagian akhir dari isi makalah yang menandakan bahwa pembahasan telah selesai. Selanjutnya yaitu daftar pustaka. Daftar pustaka ini berisi semua sumber informasi yang digunakan penulis dalam menyusun makalah. Sumber bisa berupa dari buku, jurnal, artikel, maupun situs yang terpercaya.
penulisan daftar pustaka ini harus mengikuti format penulisan tertentu seperti APA, MLA, atau format lain yang ditentukan oleh lembaga. Selanjutnya itu lampiran. Lampiran ini adalah bagian tambahan yang memuat dokumen atau data pendukung yang tidak dimasukkan ke dalam isi utama makalah karena sifatnya terlalu rinci. Contohnya seperti tabel data, tabel gambar, dokumen lain atau kuesioner yang relevan. Lampiran ini membantu memperkuat pembahasan tanpa mengganggu alur pembacaan isi makalah. Sekian pembahasan dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada Fizi. Untuk materi selanjutnya yaitu struktur skripsi yang akan dijelaskan oleh Diva. Kepada Diva, disilakan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang struktur skripsi. Struktur skripsi itu ada bagian awal. Bagian awal itu berisi halaman sampul. Halaman sampul ini berisi judul skripsi, nama penulis, name, logo institusi, nama fakultas atau jurusan, dan tahun penulisan. Selanjutnya adalah halaman pengesahan. Halaman pengesahan ini menyatakan bahwa skripsi ini telah disetujui dan disahkan oleh dosen penguji atau dosen pembimbing. Selanjutnya adalah pernyataan hak keaslian karya. Ini berisi pernyataan bahwa skripsi dibuat sendiri, bukan plagiat dan belum pernah dipublikasikan. Selanjutnya adalah abstrak. Abstrak dalam bahasa Indonesia. Ringkasan isi skripsi ini berisi 150 sampai 250 kata, meliputi latar belakang, tujuan, metode, hasil utama dan kesimpulan. Selanjutnya adalah abstrak dalam bahasa Inggris, yaitu terjemahan dari abstrak dalam bahasa Indonesia di atas. Selanjutnya adalah kata pengantar. Kata pengantar ini ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang membantu dalam penulisan skripsi. Selanjutnya adalah daftar isi. Daftar isi ini adalah daftar lengkap bab dan subbab skripsi dengan nomor halaman. Selanjutnya adalah daftar tabel. Itu jika ada. Itu berisi daftar judul tabel, gambar atau lampiran disertai nama halaman. Selanjutnya isi utama, yaitu bab 1 pendahuluan, menjelaskan konteks dan alasan mengapa pentingnya penelitian dilakukan, yaitu berisi latar belakang masalah. Latar belakang masalah ini menjabarkan alasan ilmiah dan praktis mengapa topik tersebut diteliti. Selanjutnya adalah rumusan masalah. Rumusan masalah ini berisi pertanyaan atau persoalan utama yang akan dijawab dalam penelitian. Selanjutnya adalah tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini apa yang ingin dicapai atau ditentukan. Selanjutnya adalah manfaat penelitian. Ini berisi kontribusi penelitian secara teoritis dan praktis. Selanjutnya adalah ruang lingkup atau batasan. Berisi yaitu membatasi fokus agar pembahasan tidak melebar. Selanjutnya adalah sistematika penulisan, yaitu uraian singkat isi tiap bab skripsi. Selanjutnya adalah bab 2 tinjauan pustaka. Selanjutnya adalah bab 2 tinjauan pustaka. Yang berisi teori-teori dan penelitian sebelumnya yang mendukung skripsi, yaitu berisi kajian teori. Kajian teori ini berisi penjelasan konsep dan teori yang relevan dengan topik. Selanjutnya adalah penelitian terdahulu, yaitu hasil studi sebelumnya yang menjadi referensi. Selanjutnya adalah kerangka pemikiran, yaitu alur logika berpikir yang menghubungkan teori dengan masalah. Selanjutnya adalah hipotesis atau opsional, juga sementara atau khusus penelitian kuantitatif. Selanjutnya adalah bab 3 tinjauan pustaka, yaitu berisi menjelaskan cara atau prosedur penelitian dilakukan, berisi jenis dan pendekatan penelitian, yaitu misalnya kualitatif, kuantitatif atau campuran. Selanjutnya adalah lokasi atau penelitian, subjek atau objek penelitian, berisi orang, dokumen atau fenomena yang diteliti. Selanjutnya adalah teknik pengumpulan data, yaitu wawancara, angket, observasi, studi pustaka dan lain-lain. Selanjutnya instrumen penelitian, yaitu alat atau lembar kerja yang digunakan. Selanjutnya adalah analisis data, yaitu teknik mengolah dan menafsirkan data. Selanjutnya uji keabsahan data, validitas, reliabilitas atau triangulasi atau terutama kualitatif. Selanjutnya adalah bab 4 hasil penelitian dan pembahasan. Itu berisi penyajian data, analisis data dan pembahasan. Selanjutnya adalah bab 5 penutup. Itu berisi kesimpulan dan saran. Bagian akhir yaitu
silakan. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya yaitu penjelasan mengenai kutipan langsung, tidak langsung dan tulisan pusaka. Pertama kita akan bahas mengenai kutipan langsung. Sesuai namanya, kutipan langsung adalah kutipan yang persis digunakan seperti bahan yang dikutip dari bahannya. Contohnya nanti akan saya berikan pada lampiran selanjutnya. Lalu kedua itu kutipan tidak langsung, yang mana penulis mengambil intisari atau makna dari hal yang dikutip. Jadi penulis tidak mengutip sesuai atau terketiplek dengan apa yang dikutip dari rujukannya. Lalu untuk penulisan daftar pusaka itu terdapat 5 sumber yang cukup banyak diambil atau dijadikan rujukan dalam penulisan makalah ilmiah ataupun karya tulis ilmiah. Ini dikutip dari buku Eko Sugiarto dalam kitab PUEB. Yang pertama, jika mengambil rujukan atau sumber dari buku, maka penulisan daftar pusakanya yaitu menuliskan nama penulis dengan cara nama belakangnya ditulis lebih dulu, lalu di koma lalu nama depan, lalu titik dan berikan tahun penulisan atau tahun terbitnya buku. Lalu tuliskan judul buku dan hurufnya dimiringkan apabila menggunakan mesin pengetik. Tapi kalau menulis secara normal, maka cukup di garis bawah garis 1 untuk judulnya. Lalu tuliskan pada terbit dan penerbitnya. Lalu jika untuk menulis jurnal ini ilmiah, maka tuliskanlah nama penulis sama seperti konsep buku tadi, nama belakang buku baru nama pertama. Lalu tuliskan tahunnya dan tuliskan judul artikel atau jurnal ilmiah itu. Lalu tuliskan nama jurnal yang menerbitkan artikel itu. Lalu tulislah volume berapa jurnal itu dikeluarkan. Lalu dalam kurung, apabila teman-teman sering melihat daftar pustaka, lalu melihat ada kurung, ada angka, lalu ada kurung, itu adalah nomor edisi dari volume artikel. Lalu koma, lalu di 114 sampai 130 itu adalah halaman artikel itu dimuat. Artikel itu memuat dari halaman berapa? Lalu jika mengambil dari majalah sama hampir mirip seperti sebelumnya juga. Pertama tuliskan dulu nama penulisnya, lalu tuliskan tahun terbit, judulnya, lalu tuliskan dimuat di mana, dalam surat kabar apa atau dalam harian apa. Lalu tuliskanlah kota terbit koran itu. Lalu yang terakhir yang paling banyak digunakan itu di internet, misalnya dari artikel online atau website yang mengandung atau banyak yang mudah ditemukan di internet. Nah itu juga mirip penulisannya. Pertama kita tuliskan dulu nama si penulis artikel, kalau itu perorangan tulis orangnya, kalau itu instansi tulis instansinya. Lalu kita tuliskan tahun artikel itu dikeluarkan dan juga tuliskan judul artikel yang dimuat. Dan yang paling penting itu adalah tuliskan link atau kanalan atau link yang bisa diakses gitu. Lalu tuliskan juga kapan kita mengakses website itu atau kapan kita membacanya. Lalu ini contoh dari kutipan yang saya bicarakan tadi. Kutipan langsung itu ada bentuknya itu ada 3 penulisan. Contoh pertama itu digunakan apabila kita mengutip sumber yang panjangnya tidak sampai 4 baris, maka dia akan disambung dengan misalnya perkataan Hartoko mengatakan langsung disambung dalam 1 paragraf. Tapi apabila kita mengutip sumber yang lebih dari 4 baris, maka pendapat si pakar itu akan dipisahkan, dibikin paragraf baru. Nah, untuk bagian ini itu bisa bertiga buah. Pertama, huruf yang pendapat itu bisa diperpisahkan dengan huruf kita mengetik sebelumnya, atau ukuran huruf pendapat si pakar itu bisa lebih kecil untuk membedakan ini pendapat pakar, ini yang kita tulis. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada Syara. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan materi terakhir yaitu mengenai contoh penerapan kutipan. Jadi contoh penerapan kutipan itu yang pertama itu kutipan langsung. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, kutipan langsung adalah mengalih secara persis dari sumber aslinya. Sebagai contoh yaitu evaluasi adalah proses sistematis untuk menentukan sejauh mana tujuan pembelajaran telah tercapai. Ciri-ciri dari kutipan langsung ini yaitu diberi tanda kutip, selanjutnya menyebutkan nama penulis, tahun, dan halamannya. Yang kedua yaitu kutipan tidak langsung, yaitu menyampaikan ulang ide dari sumber lain
penulis dan tahun, dan lebih fleksibel karena bisa disesuaikan dengan gaya tulisan penulis. Selanjutnya yaitu penerapan dari daftar pustaka. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, langkah-langkah dasar yang harus diperhatikan yaitu yang pertama, nama penulis. Nama penulis ini jika ada dua penulis maka pisahkan dengan tanda dan, misalnya Susilawati dan Putra. Untuk lebih dari dua penulis gunakan atau al setelah penulis pertamanya. Yang kedua yaitu tahun terbit. Selanjutnya yaitu judul buku atau judul artikel. Buku ditulis miring, selanjutnya jika artikel ditulis tanpa miring, tetapi nama jurnal atau buku tempat artikel tersebut diterbitkan ditulis miring. Untuk artikel biasanya ada tanda kutip di sekitar judul artikel. Selanjutnya yaitu penulisannya itu penerbit untuk buku. Jika dicantumkan nama penerbit setelah buku, misalnya itu angkasa yang angkasa untuk buku yang diterbitkan oleh penerbit. Selanjutnya nama jurnal, volume dan nomor. Jika merujuk artikel jurnal, tuliskan nama jurnal diikuti dengan nomor jurnal. Selanjutnya yaitu URL dan tanggal akses untuk sumber daring. Jika sumber berasal dari internet, cantumkan link untuk mengaksesnya. Jadi demikianlah presentasi dari saya. Jadi itulah presentasi kami mengenai KTI, kutipan dan daftar pustaka. Mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih atas segala perhatian. Kami sudahi dengan